di acara halal bihalal ini apa yang disampaikan? Saya senang sekali pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka ulang tahun yang ke-91 mengadakan event goes seperti ini. Tahun lalu kalau tidak salah mereka juga pernah mengadakan hal seperti ini. Tahun ini goes ke makam yang sangat bersejarah di Purwakarta, di Kerawang, yaitu makamnya Syekh Kuro ya. Nah, kegiatan seperti ini bagi saya bagus karena goes itu sekarang sudah menjadi ikon atau simbol bagi anak-anak muda di kota-kota besar dan orang-orang perkotaan lah. Jadi ini bagian dari simbol lifestyle atau kehidupan masyarakat perkotaan yang kepingin hidup sehat gitu. Dan saya senang Ansor mengadopsi lifestyle seperti ini. Menurut saya yang paling penting adalah ini sebetulnya selain silaturahmi, ziarah merupakan bagian dari tradisi NU, juga mengkampanyekan hidup sehat. Itu paling penting itu. Karena di NU ini hidup sehat kayaknya belum terlalu dianggap penting. Dan saya kira kita perlu mengembangkan cara hidup sehat. Kebetulan ada seorang kiai dari Rembang, mertua saya sendiri, Gus Mus, yang setiap pagi jalan kaki. Beliau menyebutnya sebagai jalan-jalan sehat, JJS ya. Nah, saya sedang mengkampanyekan juga para kiai-kiai untuk jalan kaki pagi. Olahraga yang sederhana, murah, sehat. Jadi ini halal bihalal ditandai dengan sesuatu yang bagi saya positif ya. Ya cukup ya. Oke, Bu, bentar pakai melihat keislaman sebagai orang nomor satu di PBNU ya. Melihat mendengar histori Kabupaten Karawang, keislaman Kabupaten Karawang sendiri di mata Pak Kiai ini seperti apa, Pak Kiai? Terus terang saya sendiri tidak belajar mendalam mengenai sejarah Islamisasi di daerah Karawang, tapi saya membaca bahwa Syekh Kuro ini pendakwah atau penyebar Islam pertama di daerah Kerawang, dan hidupnya itu di abad 15 atau 1400-an. Jadi berarti beliau itu hidup sezaman dengan Wali Songo. Wali Songo yang ada di Jawa itu ya sebagian besar mereka hidup pada tahun 1400-an, 1500 sebagian. Jadi sezaman. Jadi ini memang generasi penyebar Islam di di Jawa, termasuk ya di daerah Purwakarta di Kerawang ini ya. Selagi masih di Kerawang nih, pesan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai untuk segenap masyarakat Kabupaten Kerawang? Menurut saya menghargai sejarah ya, menghargai sejarah, karena sejarah itu adalah akar kita. Jadi kenapa di NU itu kok kita merawat tradisi ziarah kubur? Itu sebetulnya ya ziarah kubur diperintahkan agama karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian supaya kita tidak terpesona oleh kehidupan di dunia ini. Tapi sebetulnya ziarah itu adalah mengenang sejarah. Jadi pesan dari ziarah kubur adalah kita tidak boleh lepas dari akar-akar sejarah kita. Nah, Syekh Kuro ini adalah akarnya masyarakat Muslim di Karawang dan sekitarnya, dan harus dikenang terus-menerus ya. Oke, ya, makasih. PBNU dari Gus Olil Ansor ini apa yang disampaikan buat PBNU Karawang? Pertama, atas nama keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Karawang mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta goes Jakarta Makom Syekh Kuro ini. Salah satunya adalah dalam rangka memperingati Harlah Gerakan Pemuda Ansor. Dan di dalam rombongan itu kebetulan ada Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, salah satu ketua PBNU. Selamat datang di tanah Pangkal Perjuangan. Semoga perjalanan goes ini membawa berkah dan diakhiri dengan istighosah. Lanjut kita berziarah ke makom Syekh Kuro Pulau Bata. Goes sekaligus halal bihalal GP Ansor Pusat berarti ya? Iya, pusat. Ke makom Syekh Kuro sekaligus ziarah ke makom Syekh Kuro, apa yang disampaikan? Jadi pertama adalah kita yang menyampaikan ini kan momentumnya, satu ada Harlah 91 tahun, yang kedua pasca Lebaran,
Jadi pesannya adalah pasca Lebaran ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya adalah ziarah Napak Tilas. Nah, yang kedua selain ziarah juga dikemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengajak persatuan anak-anak muda, terutama melalui GOES. Alhamdulillah hari ini GOES selain dari Ansor juga banyak diikuti oleh beragam anak-anak muda termasuk komunitas pesepeda. Jadi ini suasana sangat bagus sekali dan kita berharap bahwa kegiatan sepeda ini juga akan ditularkan ke banyak daerah. Ketua sendiri sering ke Kabupaten Karawang, Ketua? Ya sering ya, sering. Bagaimana melihat kondisi Kabupaten Karawang termasuk umat Islam dan GP Ansor yang menurut Ketua? Saya lihat di sini kan NU-nya kuat, juga Ansornya kuat ya. Nah, harapan saya ke depan bahwa di Karawang ini kan pertama termasuk lumbung pangan ya. Padinya kan primadona. Yang kedua, banyak sekali kawasan-kawasan industri. Nah, saya pikir peran GP Ansor pertama ini harus mulai terlibat dalam program-program swasembada pangan ya. Baik itu sebagai penyuluh, pelaku usaha, pertanian, perkebunan maupun pengolahan limbah-limbah hasil produksi pangan. Yang kedua kaitan dengan industri, ya teman-teman GP Ansor juga harus mulai belajar agar lingkungan industri bisa dipahami dengan baik. Nah, sehingga jika ada kebutuhan misalnya soal kolaborasi, baik itu kebutuhan penerimaan tenaga kerja misalnya, kemudian maupun hal-hal yang lain, itu memiliki pemahaman yang mendalam lah, memiliki pemahaman yang mendalam. Nah, karena Karawang ini kan salah satu tumpuan industri manufaktur nasional. Nah, untuk kepengurusan GP Ansor Kabupaten Karawang sendiri dari pantauan GP Ansor Pusat hingga saat ini seperti apa menurut Anda? Bagus ya, bagus. Kemudian dari Karawang ini memang estafet kepemimpinan banyak melahirkan tokoh-tokoh besar lah. Hari ini misalnya juga ketua DPRD kan juga dari Ansor. Nah, mudah-mudahan ini bisa melahirkan tokoh-tokoh yang hebat yang terus-menerus berjalan. Selain program-programnya juga bermanfaat, terutama buat anak-anak muda dan masyarakat Karawang. Untuk ketua GP Ansor Karawang sekarang siapa tuh Pak? Ahmad Said. Ahmad Said. Nah, Ya. pesan untuk ketua Ahmad Said, untuk ketua GP Ansor Karawang dan ketua GP Ansor Pusat seperti apa untuk membesarkan dan membumikan GP Ansor di Kabupaten Karawang hingga semakin besar lagi? Pertama adalah pesannya bahwa organisasi Ansor itu adalah anak kandung dari Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian pedoman-pedoman di NU segala macam, itu harus menjadi pegangan teguh ya. Dan agar ruang-ruang keagamaan para kader diisi secara maksimal. Nah, yang kedua adalah berperan aktif dalam pembangunan daerah ya. Pembangunan daerah apapun itu. Nah, sehingga GP Ansor tidak terasing dalam pembangunan di wilayah Karawang. Nah, yang ketiga juga banyak membuat atau meleburkan diri dalam kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Dengan demikian GP Ansor bukan hanya untuk konsumsi para kader, tapi juga merasa dibutuhkan sebagai pemersatu, sebagai ruang belajar bagi anak-anak muda. Ini menjadi penting karena jumlah anak muda populasi terus bertambah. Nah, kita ingin bahwa anak-anak muda itu bisa diberdayakan secara maksimal. Ketua, ini ada informasi untuk meluruskan aja, Ketua. Informasinya katanya SK untuk GP Ansor Kabupaten Karawang yang terbaru belum terbit, apakah benar itu? Kalau soal ini ntar saya cek ya. Tapi setahu saya sepanjang memang prosesnya udah oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Cepet. Oke. Iya. Makasih Ketua ya. Siap. Sama-sama ya. Nama lengkap Ketua izin. Adin. Adin. Ya. Terima kasih.